Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fajri Ubaidillah Channel dengan saya Fajri Ubaidillah berasal dari Pandeglang, Banten. Oke teman-teman, kemarin itu kita digegerkan dengan satu video viral yang dimana isinya itu memberitakan seorang menantu yang selingkuh dengan ibu mertuanya. Nah, sebetulnya berita yang semacam dengan ini itu sudah sering kali kita jumpai ya di tahun-tahun lalu. Namun berita-berita itu tidak pernah seviral berita yang akan kita bahas hari ini. Misalkan dulu itu ada seorang kakek yang memperkosa cucunya. Bahkan ada seorang lelaki yang menikahi kambing. Nah, padahal berita-berita yang saya sebutkan tadi itu jauh lebih mencengangkan dan jauh lebih tidak masuk akal. Dan pertanyaan tentang kenapa video ini bisa viral itu menjadi pertanyaan yang sangat penting di video kita hari ini. Dan saya pun sudah menonton atau mendengarkan penjelasan dari korban, yang dimana korban ini adalah istri dari suami yang selingkuh dengan ibu mertuanya atau anak kandung dari ibu yang selingkuh dengan suaminya. Tah, kumaha tah lieur. Nah, sebetulnya setelah saya mendengar penjelasan dari korban ini, sebetulnya saya juga greget ya, kesel mendengar penjelasan ini. Karena kenapa? Karena sebetulnya peristiwa semacam ini bisa dicegah oleh dia sendiri sebelum dia melakukan pernikahan dengan suaminya itu. Karena dia bilang sendiri dia sudah memergoki atau sangat mencurigai hubungan antara keduanya, antara suami dan ibunya gitu kan. Padahal bisa dicegah oleh dia sendiri, tapi dia tetap memutuskan untuk tetap menikah dengan suaminya itu dengan harapan eh, suaminya dapat berubah. Nah, hal-hal yang semacam ini sebetulnya harus kita koreksi ya untuk menjadi pelajaran untuk kita semua. Di sini sebetulnya saya sangat tidak tertarik dengan aibnya karena ini sudah terlanjur diketahui oleh publik banyak, maka saya pikir saya juga harus memberikan penjelasan tentang video ini. Jadi ayo kita mulai videonya. Oke, kita mulai dulu dengan sebuah pertanyaan. Kenapa video atau berita ini bisa viral? Berita viral itu kan sifatnya organik ya, atau berjalan dengan sendirinya. Entah itu banyak like atau yang memposting ulang berita tersebut. Dan berita ini bisa viral mungkin karena hal yang semacam itu ya. Apalagi kejadian itu dipergoki langsung oleh warga sekitar. Ditambah lagi, si korban itu sudah speak up di mana-mana. Jadi sangat tidak heran sekali jika berita ini mencuat ke permukaan hingga diketahui banyak orang. Di dalam penuturannya, si korban ini mengatakan bahwa dia itu sudah mengetahui atau mempergoki atau sangat mencurigai kedua hubungan kedua orang itu antara suami dan ibu kandungnya. Dia mengatakan bahwa dia sudah mempergoki chatan ya, chatan antara pacarnya dengan ibu kandungnya yang berisi tentang ya seperti itulah. Nah, lalu dalam ceritanya dia pun mengadukan hal tersebut ke ayahnya. Lalu di malam harinya si pacarnya ini dipanggil ke rumahnya untuk disidang oleh ayahnya. Nah, di situ di rumah itu hanya ada 4 orang. Ayahnya, ibunya, dia sendiri si korban dan pacarnya. Nah, saat ditanya oleh ayahnya, apa maksudnya cetan ini? Si ibunya pun hanya berkata, itu hanya salah paham dan si ibunya tidak mengakui hal tersebut. Dan setelah dicecar beberapa pertanyaan oleh ayahnya, pada akhirnya si pacarnya ini, si cowoknya ini, dia mengaku hilaf dan sudah melakukan hal yang seperti itu. Lalu eh, hal tersebut pun membuat kaget si ayah ya. Nah, karena ayahnya ini bukan tipe orang yang menyukai kekerasan, pada akhirnya si ayah ini pun bingung mau melakukan apa. Karena ya pasti ini sangat mengkagetkan sekali ya berita ini kabar ini. Lalu setelah keesokan harinya si ayahnya ini melarang anaknya untuk berhubungan lagi dengan si pacarnya tersebut atau bahkan malah menyuruh memutuskan hubungan dengan pacarnya tersebut karena ya kita tahu sendiri karena dia sudah melakukan hubungan terlarang dengan ibunya atau dengan istri si ayahnya itu. Ya pasti ayahnya sangat sakit hati sekali ya. Namun karena mungkin si anaknya ini sangat mencintai pacarnya, dia sampai rela
eh, menyingkirkan hal yang semacam itu. Jadi dia tetap kekeh ingin menikah dengan si pacarnya tersebut dengan harapan pacarnya ini dapat berubah ketika mereka sudah menikah. Nah, namun setelah menikah itu pun selalu di dalam rumah, apa serumah itu, satu atap ya, antara ayah, ibu, anaknya dan suaminya tersebut. Nah, dia dia menceritakan bahwa dia itu kerja dan ayahnya juga kerja. Namun pada suaminya itu terkadang hanya berdua saja dengan ibunya di satu rumah itu, entah itu sebelum ketahuan ya. Namun si anak ini dia sudah ingin mempunyai apa pernyataan untuk pindah rumah ya dari situ agar hal-hal yang tersebut itu bisa dicegah oleh dia, menurut dia. Nah, namun dia bercerita setelah dia ingin pindah, si mamahnya ini, si ibunya ini, dia marah seakan-akan tidak boleh pergi dari rumah itu. Namun dia tetap memutuskan untuk pindah dari rumah itu. Nah, setelah dia pindah, pada saat kejadiannya itu ya, eh, si korban ini dia sedang bekerja, terus si ayahnya itu dia juga sedang bekerja. Jadi di kontrakannya itu dia membuka sebuah kedai mie ayam, dia bercerita seperti itu. Namun setiap pada hari itu ya tidak biasanya tutup lebih awal, dan warga sekitar pun curiga karena setelah sebelum warungnya tutup itu ada mertuanya, ibu kandung dari si korban itu datang ke kontrakan itu. Namun pintunya itu ditutup dan dalam waktu yang lama itu tidak keluar-keluar gitu. Lalu diceklah oleh warga sekitar ya, dan dia melihat mereka apa di dalam ruangan itu tidak ada siapa-siapa, yang berarti kedua orang itu ada berada di kamar gitu. Lalu si ini pun yang saksi ini pun dia menelpon ketua pemuda untuk menggerebek rumah itu. Lalu setelah digerebek dan masuk, si suaminya ini dia langsung keluar dari kamar buru-buru ke kamar mandi dengan alasan ingin BAB katanya. Namun di dalam kamar itu ada mertuanya atau ibu kandung dari si korban sedang menggunakan, maaf ya saya minta maaf, hanya menggunakan bra saja, namun di bawahnya tidak menggunakan apa-apa. Nah, si ketua pemuda ini sudah memvideo ini, namun si ibunya ini, si mertuanya ini dia memohon-mohon untuk tidak memvideokan itu. Namun dengan mungkin simpatinya ketua pemuda itu, dia pun tidak jadi memvideokan hal tersebut. Nah, lalu kejadian itu pun dibawa ke kantor RW atau ke kantor RT itu kan, ke kurang paham juga. Pokoknya di sidang. Lalu dia dipanggil, si istrinya ini dipanggil, yang sedang bekerja dia dipanggil. Namun dia tetap tidak menyangka apa masih berpikiran positif bahwa si suaminya itu tidak melakukan hal yang serupa seperti dulu. Dia mengecek dulu ke tempat kerjanya, dia kerja masuk enggak, oh ternyata tidak. Makin besar kecurigaan dia dan dia langsung ke tepatnya, dan dia sangat tidak percaya. Nah, sebetulnya hal yang semacam ini bisa dia cegah sebelum dia melakukan pernikahan dengan suaminya itu ya. Seharusnya saat ayahnya melarang dia untuk berhubungan lagi dengan pacarnya itu, seharusnya dia ikutin apa perkataan ayahnya tersebut, gitu kan. Nah, malah si korban ini tetap kekeh ingin menikah dengan pacarnya tersebut. Nah, bukan dengan harapan bahwa si pacar ini dapat berubah ke jalan yang lebih baik. Namun pada kenyataannya hal semacam itu malah membuka jalan yang lebih lebar, jalan yang lebih luas untuk mereka berdua melakukan hubungan terlarang mereka. Karena kenapa? Karena mereka ada di dalam satu rumah, ada di dalam satu atap, dan itu sangat meleluasakan mereka untuk melakukan hubungan terlarang mereka. Nah, hal semacam ini diibaratkan seperti memakan buah busuk. Sudah tahu buah itu busuk, tetap saja dimakan. Ya pada akhirnya ujungnya ya sakit perut gitu kan. Udah tahu buah itu busuk, tetap dimakan. Nah,
Hal yang semacam ini pun mungkin akan menjadi pelajaran untuk si korban sendiri, karena sebetulnya ya, dia ini bukan korban yang paling tersakiti. Sebetulnya secara empiris dia itu bukan korban yang paling disakiti. Lalu siapa korban yang paling disakiti? Korban yang paling tersakiti adalah ayahnya. Kenapa ayahnya? Karena gini ya, karena anaknya diambil, istrinya juga diambil gitu loh. Gimana? Mungkin para lelaki atau para suami mungkin paham lah apa yang si ayahnya rasakan gitu kan. Apalagi perkataan ayahnya ini tidak didengarkan oleh anaknya sendiri. Jadi anaknya ini atau si korban ini, dia lebih mementingkan perasaannya kepada pacarnya dibanding menghargai perasaan ayahnya. Ya, jadi nggak kebayang psikologi atau mental dari si ayahnya ini seperti apa, eh, acak-acakan atau bagaimana gitu kan. Ya pasti kacau balau lah. Mental si ayah ini pasti kacau. Dan hal yang semacam ini sebetulnya eh, hal yang tidak masuk akal sebetulnya bisa dicegah oleh dia. Mungkin pada orang-orang yang, saya minta maaf ya, mungkin pada orang normal, misalkan kalau saya ya di posisi si mbaknya itu atau korban itu, mungkin saya akan menjauhkan dia dari kehidupan saya, bahkan saya akan melupakan dia, karena dia itu sudah mencampuri gitu kan orang tua kita gitu. Nah, tapi anehnya si mbak ini, si korban ini, dia tidak berpikir secara rasional ke situ. Nah, eh, dalam sudut pandang teologis pun atau dalam sudut pandang agama ya, khususnya agama Islam, itu ada beberapa dosa yang langsung dibalas di dunia itu, langsung ya di dunia. Nah, mungkin hal yang semacam ini mungkin itu langsung langsung dibuka aibnya gitu kan, dan langsung dibongkar karena mungkin ada beberapa dosa yang dilakukan oleh kedua orang tersebut. Nah, mungkin ini semua akan menjadi pelajaran untuk kita semua, untuk agar lebih berpikir rasional, logis, bahwa hal yang semacam ini tidak bisa dimaafkan, bahkan diberi kesempatan. Oke lah, dimaafkan, oke lah, maafkan, tapi jangan diberi kesempatan. Dia sudah melakukan hubungan hubungan seks dengan ibu Anda sendiri, tapi Anda masih memberikan dia kesempatan untuk menikah dengan diri Anda. Gimana itu rasionalnya? Itu kan sangat tidak logis secara normal ya. Itu sangat tidak masuk akal gitu. Jadi buat kita semuanya, ini akan menjadi pelajaran bahwa hal yang semacam itu adalah hal yang sangat menjijikan. Ya, jadi ya semoga hal-hal yang seperti ini tidak terulang lagi kepada siapapun. Karena yang semacam ini adalah hal yang cukup sangat menjijikan ya. Dia dikasih produknya malah minta pabriknya. Nah, oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja video kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya Fajri Ubaidillah. Seperti biasa, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video. See you.